Selamat datang di channel Yunus Sobrun Official. Perkenalkan, nama saya Yunus. Alhamdulillah sampai detik ini puasa saya masih full loh. Nah, karena apa? Karena saya menjalankan beberapa tips dan trik bagaimana cara mengendalikan cairan di tubuh kita agar tidak haus ketika berpuasa. Buat kalian yang baru bergabung, mohon dukung terus saya ya dengan cara like, komen, subscribe, dan share, serta tekan lonceng agar kalian tercepat mendapatkan video-video informatif lainnya yang saya bagikan. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya bahwasanya manusia membutuhkan itu 2 liter air dalam satu hari full atau setara dengan 8 gelas. Nah, 8 gelas seperti ini. Nah, tetapi biasanya kita walaupun sudah minum 8 gelas air satu hari, di siang harinya kita juga masih haus. Di siang harinya juga kita merasa dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, karena apa? Karena kalian telah melakukan beberapa kesalahan yang nantinya itu bisa kalian pahami setelah kalian menonton video ini sampai habis. Jadi jangan di skip dulu ya. Nah, karena memang dehidrasi itu lebih berbahaya daripada kelaparan. Kita bisa mungkin menahan lapar, tapi kalau menahan haus ya agaknya sulit ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, saya membagi tips ini caranya itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pengaturan waktu minum. Yang kedua, pengaturan cara dan jenis air yang diminum. Dan yang ketiga adalah pengaturan aktivitas kita di satu harian full itu agar cairan dalam tubuh kita tetap terjaga. Nah, kita mulai, kita masuk dalam yang pertama yaitu pengaturan waktu. Nah, karena kita butuhnya 8 gelas air, nah waktu minumnya kita atur menjadi seperti ini. Yang pertama 2 gelas ketika berbuka puasa, kemudian 4 gelas ketika sepanjang malam, dan sisanya 2 gelas lagi itu ketika sahur. Nah, pengaturan ini cukup efektif, jadi agar ketika malam itu minuman yang cairan yang kita butuhkan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dalam waktu pengaturan tersebut. Jadi tidak sekaligus ya gitu ya. Nah, yang kedua yaitu pengaturan cara dan jenis air yang diminum. Nah, untuk pengaturan cara minumnya seperti saya bilang tadi guys, jangan diminum sekaligus. Kalau diminum sekaligus, ujung-ujungnya apa? Kamar mandi kan? Buang air kecil kan? Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita minum dalam jumlah yang banyak sekaligus, maka tubuh menganggap itu kelebihan, maka dia akan mengeluarkannya langsung. Jadi kita harus atur waktu-waktu minumnya dan cara minumnya. Jadi cara minumnya itu minumnya pun 1 gelas jangan sekaligus. Ketika berbuka puasa 2 gelasnya pun jangan sekaligus. Nah, misalnya ketika pertama kali azan berkumandang, azan maghrib, maka minum dulu setengah gelas, lalu makan makanan hidangan berbuka puasa kita 3 menit atau 5 menit kemudian baru minum setengah gelas lagi sisanya. Nah, misalnya baru 5 menit sampai 10 menit kemudian baru minum 1 gelasnya lagi. Termasuk yang sepanjang malam. Diatur waktunya, dikasih jarak, jangan sekaligus diminum. Kalau 4 gelas sekaligus gembung guys. Nah, terkhusus untuk sahur. Nah, ini yang paling penting nih ya, yang catatan penting ini. Pasti kalian ketika sahur itu minum air putihnya banyak-banyak karena takut di siang hari nanti haus. Benar kan? Benar. Nah, tapi jangan diminum banyak-banyak sekaligus. Nah, tipsnya begini. Misalnya ketika mau pertama kali bangun untuk sahur, minum dulu setengah gelas. Nah, kan nggak langsung makan itu ya, kumpulin nyawa dulu, golek sana, golek sini, gerak sana, gerak sini. Nah, baru di interval waktu itu, di jarak waktu itu minum lagi sebagiannya. Nah, misalnya hingga dapat 1 gelas. Nah, baru sisanya itu minumlah menjelang imsak. Nah, kalau mau ditambah 1 gelas lagi juga nggak ada masalah
bagus juga, tapi yang penting dikasih jarak. Nah, kemudian jenis air yang diminumnya yaitu upayakan itu air hangat, karena air hangat itu lebih bagus. Banyak teori penelitian yang menyatakan bahwa air hangat itu lebih bagus. Dan karena ini berpuasa, hindarilah minuman dingin atau es, hindari ya, kurang baik untuk tubuh. Jadi air hangat itu lebih bagus. Nah, kemudian dari 8 gelas itu, air putih itu bisa dicampur, misalnya 1 gelas dengan itu berupa jus, ataupun 1 gelas lagi teh manis ya, air teh manis seperti itu, tapi hangat jusnya, jangan pakai es. Nah, itu juga bagus, karena kalau misalnya jus itu ketika diminum di dalam lambung tidak langsung keluar gitu aja diteruskan, karena kan diproses, karena dia airnya menyatu di dalam minuman jus tadi, jadi diproses, jadi prosesnya juga akan lebih lama, jadi lebih lama juga bertahan dalam tubuh. Tapi jangan pula gara-gara itu teh manisnya 8 gelas ya diminum ya, jangan, itu juga nggak bagus untuk tubuh. Ataupun jus 8 gelas, wah bahaya. Tapi kalau misalkan jusnya tidak pakai gula lagi, ini ada masalah sih sebenarnya. Tapi begitulah tipsnya, bisa dicampur. Nah, tidak langsung air putih saja gitu, bisa dicampur seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pengaturan aktivitas. Ini yang tidak kalah penting kalau menurut saya. Nah, biasanya karena sedang berpuasa, pasti kita akan menghindari aktivitas yang berada di luar ruangan, karena takut panas, takut dehidrasi, takut lemas, takut berkeringat. Nah, jadinya kita akan lebih banyak melaksanakan aktivitas di dalam ruangan. Sah-sah saja, tidak masalah, tetapi kendalikan suhu ruangan kalian, suhu ruangan tempat kalian beraktivitas. Nah, misalnya pakai AC, jangan terlalu dingin. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ya, mungkin sudah tahu bahwasanya sistem ekskresi cairan dalam tubuh itu ada 2. Yang pertama itu melalui keringat, melalui kulit ya, berupa keringat, dan yang kedua yaitu dari buang air kecil atau mungkin BAB juga. Nah, kalau cuaca panas kita akan berkeringat, ketika cuaca dingin kita akan buang air kecil. Jadi suhu ruangannya juga jangan dingin-dingin kali. Jangan karena takut panas lalu suhu ruangannya AC-nya diturunin dingin. Nah, malahan kita akan sering ke kamar mandi. Jadi cairan dalam tubuh kita juga akan banyak yang keluar. Nah, upayakan pengaturannya, misalnya suhu ruangan kan 27 sampai 32 derajat. Usahakan dalam interval itu, atau kurang-kurangin sedikit lah biar jangan panas, tapi jangan sampai dingin. Termasuk ketika tidur. Kalau tidurnya cuacanya dingin, karena tadi minumnya juga agak-agak banyak kan, yang 4 gelas itu langsung pengen ke kamar mandi kan, tidurnya juga nggak nyaman karena bolak-balik ke kamar mandi. Jadi suhu ruangannya juga diatur lah, biar jangan terlalu dingin. Nah, misalnya pakai selimut tidurnya ya mungkin bisa lebih dingin lagi, di bawah 25, 24, 23, 22, atau jangan sampai 16 lah, 18 gitu. Sahabat sendiri yang atur lah bagaimana. Oke, itu saja tips dan trik dari saya. Selamat menjalankan, mudah-mudahan kedepannya puasanya tidak bolong-bolong lagi ya. Selamat mencoba, terima kasih.